Nah, kalau dia sudah bernazar seperti itu, jikalau terkabul hajatnya dia, wajib bernazar, wajib menyempurnakan nazar yang sunnah-sunnah tadi. Kalau seandainya tidak berhasil, maka tidak wajib hukumnya untuk menyempurnakan nazar tadi. Nah, mudah dipaham dulu ini ya. Nah, sedikit menyimpang dengan masalah kurban. Kalau kurban nazar dengan kurban sunnah, cara pembagiannya itu berbeda. Kalau kurban sunnah, kayak kita kurban biasa tiap tahun umpama, maka sunnah yang berkurban itu membagi menjadi 3 bahagian. Seperti yang kita katakan pada pertemuan yang lalu kan, kurban itu sebenarnya dilakukan oleh masing-masing orang yang berkurban. Dulu nih ya, orang itu berkurban masing-masing. Jadi setelah selesai sholat id, mereka pulang motong kambing sendiri-sendiri di rumahnya atau di mana, lalu dibagikan. Dia juga yang bagikan. Kalau kita sekarang kan kerepotan begitu, apalagi di perumahan. Kalau setiap orang yang ingin berkurban, memotong hewan kurbannya di depan rumahnya masing-masing atau di halaman rumahnya, waduh, kerepotan. Apalagi tidak ada pengalaman untuk memotong hewan kurban serta menguliti dan sebagainya. Maka diadakan panitia, dan itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah, sesuai dengan apa yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kita kembali, bagi orang yang berkurban sunnah, maka sunnah baginya untuk menjadikan kurban itu menjadi 3 bahagian dalam pembagian. Apa itu? Yaitu 1/3 pertama disunahkan dia memakannya, tentulah dimasak. Mau dimasak ini, masak itu, boleh. Untuk dia dan keluarga yang dia nafkahi, seperti anaknya, istrinya, orang tuanya, pembantunya. Kalau zaman dulu adalah abid, hamba sahayanya, boleh makan sekeluargaan. Sunnah hukumnya. Jangan tidak memakan sama sekali, ambil sedikit. Walaupun sedikit maksudnya, ambil 1/3-nya. Kalau nggak bisa, walaupun sedikit, makan. Oleh karena itu kita ini jadi panitia biasanya kan itu kita akan bagi 3 bahagian dulu. Umpama sapi itu kita bagi 3. Kalau seumpamanya beratnya 90 kilo, 30 kilo itu kita sisihkan dulu untuk orang yang berkurban. 30 kilo ini yaitu campur daging, tulang dan sebagainya, bisa jadi atur nanti. 30 kilo ini nanti dibagi menjadi 7 bahagian. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang berkurban. Dan sunnah ya, orang yang berkurban itu kata ulama memakan hati dari hewan kurban tersebut. Kalau di Banjar ya, yang saya tahu, hatinya itu dibagi 7. Hati sapi itu atau kambing dibagi 7, dimasukkan ke dalam kresek-kresek orang-orang yang berkurban itu. Bagikan sudah. Dan sunnah memakan salah satunya hati hewan kurban tadi. Dan hati-hati ya memilih hewan kurban ini, karena banyak sekali hewan kurban yang sapinya itu kena cacing hati. Ketika dibuka hatinya itu bercacing. Nah ini kalau sudah begitu jangan dimakan, karena ada penyakit di hatinya. Itu 1/3 pertama bagi orang yang berkurban sunnah memakannya. Kalau dia nggak bisa makan, mungkin karena dia ya karena takutlah kolesterol lah inilah, walaupun sedikit maka makanlah, dikit aja Pak, secuil kah makan. Terutama hatinya tadi. Kenapa? Karena itu ada barakah di dalam masalah kurban itu. Kemudian 1/3 yang kedua dia sedekahkan. Sedekahkan ini adalah kepada orang yang level ekonominya di bawah dia.
umpama kita anggap saja seperti itulah ya, level ekonominya orang itu di bawah kita. Kita masya Allah punya gaji umpama sampai 10 juta umpama ya, atau 5 juta. Kalau 10 juta itu sudah lumayan gitu ya. Gaji umpama 5 juta, 3 juta, kita ikut kurban. Ada orang gajinya rendah sekali, kasihan. Cuman 1,5 juta umpama, kasihan. Kita berikan sesuatu daging kurban tadi kepada mereka, maka ini masuk kategori sedekah. Kita berikan kepada orang yang level ekonominya di bawah kita sedekah namanya. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga, alias sepertiga yang ketiga, daging kurban itu dihadiahkan. Dihadiahkan ini berarti hadiah. Bedanya sedekah dengan hadiah itu, kalau sedekah itu ibarat kata kita bantu orang. Kalau hadiah itu kita menghargai orang, kita ngasih sebagai penghargaan atau penghormatan kepada orang tersebut. Nah hadiah ini kita bisa berikan kepada orang yang level ekonominya sama dengan kita, atau yang lebih dari kita, atau mungkin orang itu level ekonominya di bawah kita, tapi dia orang terhormat seperti tokoh masyarakat, umpama dia seorang ulama, seorang guru, maka sebaiknya kita berikan kepada mereka dengan ucapan hadiah, bukan sedekah. Kami pribadi terkadang itu lewat di jalan begitu, tiba-tiba ada orang datang salaman begitu, guru apa? Ulun bersedekah lawan pian. Kalau mendengar kalimat sedekah itu rasanya terhina banget. Jadi terkadang saya bilang, Pak, kalau Bapak mau ngasih sesuatu ke saya jangan bilang sedekah, Pak. Saya ini juga bukan orang miskin, juga bukan orang kaya. Cuman gak enak aja kalimat sedekah itu kayak kita ini miskin banget. Hadiah lah. Oh nggih guru, ulun bahadiah lawan pian. Nah, mantap begitu. Bahadiah. Kenapa? Sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, kan begitu tuh. Nah, jadi kita kembali, daging kurban itu boleh saja diberikan kepada siapapun juga. Kalau ini kurban sunnah. Orang kaya ke orang miskin ke siapapun boleh makan daging kurban tadi. Ada anak-anak panitia ditugaskan untuk ngantar daging kurban. Nah, kata panitia, antarkan tuh ke tempat Pak Haji, rumahnya gede 2 tingkat, sana antarin daging kurban, bilang ini sedekah. Ya datang tuh anak-anak tadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Haji, ya ada apa? Ini ada daging kurban dari panitia di masjid, panitia kurban di masjid. Masya Allah, apa ini daging kurban? Kata panitia, ini sedekah. Daging kurban sedekah. Kalau Pak Haji itu paham, tersinggung dia. Wah, jangan bilang sedekah, hadiah saja. Oh enggak Pak Haji, kata panitia, ini sedekah buat Pak Haji, bukan hadiah. Loh kenapa? Karena Pak Haji nggak pernah berkurban di masjid. Rumah aja gede, mobil banyak, suka jalan-jalan, nggak pernah sedekah. Jadi dianggap miskin sama orang, sama panitia. Jadi sedekah aja Pak Haji, jangan bilang hadiah. Itu nyinggung secara halus itu ya, ala kulli hal. Nah itu ya. Jadi kalau kurban sunnah itu dibagi 3 bagian, sedekah, hadiah, dan dimakan. Ya dimakan sendiri dan keluarga, sedekah dan hadiah. Bahkan kurban sunnah ini ya, walaupun masih ada beda pendapat, tapi para ulama masih ada yang membolehkan, bahkan lebih cenderung banyak membolehkan. Daging kurban sunnah ini boleh saja diberikan kepada non-muslim. Kepada non-muslim. Kalau kurban sunnah. Tapi sebaiknya supaya tidak masuk dalam perbedaan pendapat, kalau ada daging lebihan yang bukan kurban sunnah, kalau ada nih ya, maka diberikanlah kurban daging potongan sapi biasa yang bukan niat kurban tadi. Tapi kalau enggak ada, ya para ulama masih ada yang membolehkan seperti Imam Ahmad, itu membolehkan daging kurban diberikan kepada non-muslim. Kurban sunnah ya,
bahkan di kalangan Syafi'iyah masih ada, walaupun mungkin ada sebagian yang mengatakan tidak boleh. Itu kalau kurban sunnah.